Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada mata kuliah Manajemen Kepemimpinan pada Lembaga Pendidikan Kelompok 5. Baik, jadi pada video kali ini kami akan memaparkan sebuah materi tentang kepala sekolah dalam MBS atau Manajemen Berbasis Sekolah. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Sahrul sebagai pemateri pertama. Saya Wadi Siti Nurhaliza sebagai pemateri kedua. Saya Gita Nirwana sebagai pemateri ketiga. Saya Salwa Tasman selaku pemateri keempat. Gagasan penerapan manajemen berbasis sekolah muncul sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam penyelenggaraan sekolah. Selama ini merupakan gambaran bahwa sistem pembelajaran dan manajemen sekolah negeri yang selama ini diterapkan tidak memberikan peningkatan kualitas seperti yang diharapkan, sehingga butuh segera dievaluasi. Asep menyebut faktor lingkungan sekolah yang nyaman bagi peserta didik dan pengajar, jadi disusun secara partisipatif, termasuk pemilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya selaku pemateri pertama akan memaparkan tentang manajemen berbasis sekolah. Nah, di mana perlu kita ketahui bahwasanya manajemen berbasis sekolah adalah sebuah pengelolaan lembaga pendidikan atau sekolah yang dititik beratkan kepada sekolah tersebut. Nah, yang dimana proses belajar dan mengajarnya diberikan semuanya keputusan oleh sekolah tersebut atau kepada kepala sekolah. Nah, pada intinya bahwasanya MBS atau manajemen berbasis sekolah itu sangat menekankan kepada kepala sekolah untuk mengelola sumber daya yang ada pada sekolah tersebut, yang dimana kepala sekolah memiliki hak, wewenang, atau diberikan otonomi dan tanggung jawab untuk mengelola sekolah tersebut, yang dimana ketika ada permasalahan atau ada sebuah masalah yang berada pada sekolah tersebut, maka yang bertanggung jawab atau yang memiliki hak dan wewenang mengambil keputusan adalah sekolah tersebut. Jadi Stonehill 1993 mengemukakan pendapatnya bahwasanya manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah sebuah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menitik beratkan hak dan tanggung jawab pada kepala sekolah. Baik, di sini saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang materi peran kepala sekolah atau madrasah dalam manajemen berbasis sekolah. Kepala sekolah dalam mengarahkan anggotanya untuk melaksanakan program kerja yang telah disusun sekolah sangat penting. Sebagai pemimpin, kepala sekolah mampu memotivasi dan mendorong bawahannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh semangat dan guna untuk mencapai tujuan. Kepala sekolah berperan penting dalam membentuk dan menjalankan program MBS atau manajemen berbasis sekolah secara maksimal dan terstruktur guna mencapai tujuan program MBS yang baik dan tepat. Dalam menjalani hubungannya dengan bawahannya, kepala sekolah cenderung memakai teknik partisipatif dan pendekatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. Dalam pembahasan kami terdapat beberapa poin, yaitu poin pertama, mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai manajer
Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai administrator, kepala sekolah sebagai supervisor, kepala sekolah sebagai inovator, dan kepala sekolah sebagai motivator. Saya akan menjelaskan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan kontingensi atau pendekatan situasional. McClellan menyatakan bahwa dalam menghadapi berbagai situasi yang terus berubah, seorang pemimpin harus mampu bersikap adaptif dan dinamis, terutama dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam situasi perubahan ini seringkali menimbulkan ketidakpastian baik bagi pemimpin maupun bagi pengikutnya. Oleh karena itu, setiap pemimpin dituntut untuk tidak hanya bereaksi terhadap perubahan, tetapi harus mampu untuk mengarahkan ataupun mengelola perubahan tersebut secara efektif. Poin kedua yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini sangat mengandalkan kontrol dan pengawasan dari atasan untuk memastikan bahwa setiap individu dari organisasi dapat menjalankan tugas yang telah ditetapkan. Nah, biasanya dalam praktiknya seorang pemimpin biasanya tidak banyak melibatkan bawahannya dalam perencanaan ataupun pengambilan keputusan, tetapi lebih menekankan pada kepatuhan dan kedisiplinan dalam menjalankan perannya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformatif merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi, menggerakkan. Nah, poin terakhir yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformatif merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi, menggerakkan, serta bekerja melalui orang lain untuk menciptakan perubahan yang signifikan demi mencapai tujuan bersama secara optimal. Nah, dalam konteks ini, pemimpin tidak hanya menjalankan fungsi manajerial, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, meningkatkan semangat kerja, serta menciptakan visi masa depan untuk organisasi yang dipimpinnya. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.